Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugi rahayu sagung ngedumadi nebar jembar kabalere. Mugi jeneng aya dina ridho Gusti bagja salira salalawasna. Amin ya rabbal alamin. Sahabat uang sit karuhun dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan dan menuju tempat pemakaman Kangjeng Eyang Ibu Ratu Nyimas Sarihatin atau yang biasa disebut Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedengwaru, di mana beliau disemayamkan di Dusun Cigobang, Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Di mana tadi kita itu menuju ke arah Cikondang atau ke Batugara, atau pasnya lurusannya itu ke Kampung Karuhun, ke tempat makan rekreasi di sana. Tapi kita belok kiri menuju ke Kampung Cikondang. Baik sahabat, kita akan menceritakan kisah di mana Kangjeng Eyang Ratu Cukang Gedengwaru ini kenapa tidak bersama Kangjeng Prabu Gusan Ulun di Dayeuh Luhur ya. Makam Ibu Ratu Cukang Gedengwaru ada juga makam penjaganya di sana, namanya Kangjeng para embanya ya, yaitu Nyimas Layung Kencana, Nyimas Layung Sari, Nyimas Layung Kuning, dan Nyimas Sari Pohaci, atau juru masaknya waktu di kerajaan Sumedang Larang yang berada di Dayeuh Luhur. Kurang jelas sebenarnya berdasarkan sejarah dan pengetahuan tentang tirakat gaib ya, tentang ini yang kita ketahui secara pasti, kenapa makam Ibu Ratu Cukang Gedengwaru dan para embanya itu memisahkan diri dari makam Prabu Gusan Ulun dan makam Kangjeng Ibu Ratu Harisbaya yang berada di Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas, sebagai bekas ibu kota kerajaan Sumedang Larang. Itu kurang jelas informasinya tentang itu dari mana. Sejarahnya ada simpang siur. Namun kita akan sepengetahuannya saja ya. Baik, kita lanjutkan. Bisa jadi hijrahnya Prabu Gusan Ulun atau Ibu Ratu Cukang Gedengwaru dan Ratu Harisbaya dari kerajaan Sumedang Larang ke Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas yang sebelumnya beribu kota di Kutamaya, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Karena terkait dibawanya Kangjeng Ibu Ratu Harisbaya dari Cirebon dan sebagai upaya keamanan dan pertahanan, maka ibu kota Sumedang Larang pun dialihkan dari Kutamaya ke Dayeuh Luhur. Dan pada akhirnya konflik peristiwa penyerangan oleh Kesultanan Cirebon oleh para pasukannya atas perintah Pangeran Girilaya waktu itu melawan 4 Kandagal Lente di bawah huluk jurit Kangjeng Eyang Jaya Perkasa. Bersama pasukannya, kerajaan Sumedang Larang tidak dapat dihindarkan waktu konflik peristiwa prahara ya. Praduga lain dari peristiwa penyerangan pasukan Cirebon ke Sumedang atas perintah Pangeran Girilaya, putranya Panembahan Ratu, yaitu suami pertama Ratu Harisbaya. Karena kepentingan politik di mana Sumedang Larang masih berideologis pemerintahan sistem kerajaan dan sebagai estafet pemegang kerajaan Pajajaran yang sah tentunya ya. Sedangkan Cirebon yang telah lebih dulu berideologi pemerintahan sistem kesultanan, seperti halnya Kesultanan Mataram. Namun mungkin saja karena adanya konflik internal di antara para permaisuri Prabu Gusan Ulun sewaktu di Dayeuh Luhur, sebagian pusat kota, ibu kota kerajaan Sumedang Larang waktu dulu demikian juga. Demi keamanan barangkali Ratu Cukang Gedengwaru yang tidak ada sangkut pautnya dalam konflik
peristiwa dibawanya Ratu Harisbaya ke Sumedang Larang. Maka Prabu Gusan Ulun menyuruh Ratu Cukang Gedengwaru turun gunung atau ke kampung Cigobang, di mana daerah Cigobang pun pernah dijadikan sebagai tempat pembuatan pekakas atau pande zaman dulu. Nah, di depan ini persimpangan yang ke kiri bisa untuk ke Dayeuhluhur ya sahabat. Namun sementara kita lurus untuk ke Kangjeng Eyang Ibu Ratu Cukang Gedengwaru. Adapun Ratu Cukang Ibu Ratu Cukang Gedengwaru atau Ratu Emas Sarihatin adalah salah satu putranya Kangjeng Raden Hasata atau Sunan Pada. Ratu Cukang Gedengwaru atau Ratu Emas Sarihatin diperistri oleh Pangeran Angkawijaya atau biasa disebut Prabu Gusan Ulun sebagai permaisuri pertama, sebelum Pangeran Angkawijaya menikah dengan permaisuri kedua, yaitu Kangjeng Ibu Ratu Emas Harisbaya dan Nyimas Pasarean, istri yang ketiganya ya. Ibu Ratu Cukang Gedengwaru atau Ratu Emas Sarihatin adalah keturunan generasi keempat atau cucunya Prabu Sri Baduga Maharaja Jayadewata alias Prabu Sriwangi ya, Raja Pakuan Pajajaran. Jika dikisahkan secara gamblang atau secara jelas, durasinya sangat panjang sekali ya sahabat. Di depan kita akan belok kiri, kita akan mandi dulu ya sahabat. Nah ini adalah air daripada Cikahuripan, di mana air ini dulu para raja, para prabu, ibu ratu ya, Ibu Ratu Cukang Gedengwaru di sini mandinya nih. Mungkin waktu dulu tidak seperti ini ya, tidak ada jalan itu. Ya nggak tahulah posisinya, yang jelas kata daripada pejarah, daripada para sejarawan, ini adalah air yang disebut air keramat Cikahuripan Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedengwaru. Nah di sini mandinya nih sahabat. Disinilah Ibu Ratu Cukang Gedengwaru mandi dan lain sebagainya. Dulu mungkin tidak seperti ini ya. Sayang sekali ya sahabat, datang ke sini kita ini dalam keadaan kemarau panjang. Jadi airnya tidak begitu banyak. Namun terdengar ada suara pancuran ya yang mengalir airnya di sini. Nah itu pancurannya yang diberikan seseg atau penghalang atau dinding warna hijau. Nah ini airnya nih sahabat. Ini kemaraunya sangat panjang ya. Namun alhamdulillah airnya ada tuh. Airnya jernih. Nah ini langsung ke kolam ikan balong. Cuma sayang balonnya tertutup oleh kayambang nih, sejenis eceng gondok gitu tapi kecil, tertutupi. Pemandangannya sangat indah sekali. Apabila ini hijau ranau, jelas tampak indahnya. Namun karena musim kemarau ya seperti ini kering, sawah-sawah kering ya, mungkin hanya bisa 1 tahun 2 kali lah. Ini tanaman gulma ya, penghalang atau tanaman yang membuat penyakit kepada unsur ikannya. Nah, kita mandi dulu ya sahabat. Nanti kita mandi di sini, airnya cukup jernih, cukup menyejukkan walaupun suasananya panas. Inilah lokasi di mana tempat air Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedengwaru. Ini ada tajuk ya sahabat. Tajuk itu apa ya, musola kecil zaman dulu itu, balai kambang, langgar seperti itu dulu. Ada ikhwan kita yang sedang sholat duhur, karena memang kita siang hari ya. Nah ini adalah bangunan apa ya, bangunan mungkin untuk peristirahatan ya para pejarah. Nah benar, jadi para pejarah untuk ke Kangjeng Ibu Ratu bisa di sini dulu, di tempat pemandiannya.
Jadi bisa beristirahat, bisa ngaliwat di sini ya, bisa masak. Ini adalah musolanya, indah sekali ya. Zaman dulu langgar. Ini kita sudah berada di persimpangan Kangjeng Eyang Ibu Ratu ya. Apabila lurus kita ke Batugara, namun kita sekarang naik ke kanan ya, ke Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru. Nah ini adalah makam karohmah Cigobang Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru. Ini adalah lokasinya sahabat. Udah parkir, ini tidak ranau hijau ya, tidak hijau ranau karena kemarau. Ya, inilah lokasinya. Di depan itu makomnya ya. Mari kita lihat ke sana. Assalamualaikum. Ya, sakan tenan. Ieu tos TK Expos kan. Tos lami TK Expos. Tenten dibedah deui ayeuna. Mudah-mudahan wargi-wargi khususna anu biasa jarah uning deui. Eta Nah ini pemirsa, ini adalah keramat Cigobang, situs Cigobang, dimana ini adalah istri daripada yang pertama Kangjeng Prabu Gusan Ulun. Itu namanya ada Gedeng Waru, ada Ibu Ratu, banyak namanya. Nanti kita tanya nih kepada ikhwan kita, kebetulan beliau lagi pada mau jarah nih. Mau jarah, mudah-mudahan yang jarah kesini nanti setelahnya lihat eksposan ini bisa tahu jalurnya jalur mana. Kita lihat dulu nih, ini sebelum kita itu. Nah ini makomnya. Nah ini makomnya, kemudian kita bisa lihat dari sana. Ini sebelum nanti dibuka nih sama saudara kita nanti, karena ini belum waktunya kita jarah. Ini jam-jamnya sekitar jam 1. Nah ini nanti tuh si Pak Ustadznya ngambil kunci dulu. Pak Kun. Nah. Alhamdulillah Kang, di mana Kang? Di Rancakalong Pak. Di Rancakalong. Sareng saha Kang? Wasta Bayu. Kadi nyalira atau napi sabar jalmi? Nyalira. Hebat nyalira. Tos biasa tuh si Akang maka dia tah. Pemirsa. Barisan Pak Kuncen rencangan. Oh, Pak Kuncena masih muda. Anom kene. Jadi generasi penerus ya. Generasi penerus daripada Kapungkur makan ibu ya. Leres putrana. Kang Ogi. Oh, ini Kang Ogi teh. Iya, Kang Ogi putrana. Lawas teh sama si ibu kan dulu tuh ya. Betul. Dulu mah si ibu. Sekarang putrana Kang Ogi. Nah, insyaallah. Saya udah lawas Pak Ogi kesini dulu sama si ibu dulu. Iya. Masih sama si guru dulu tuh si Mas orang Indramayu. Ya Kang Ogi tahu ya yang orang Mayu itu ya. Iya. Masya Allah. Nah ini Kang Ogi ini pemirsa sebagai juru kunci daripada Kangjeng Ibu Ratu. Ibu Ratu Nyimas Cukang Gedeng Waru, lengkapnya. Pertama dari Prabu Gusan Ulun. Itu tuh pemirsa. Nah, alhamdulillah kita udah sampai sini. Mudah-mudahan nanti pemirsa pada berjarah ke sini setelah mengetahui ini. Tadi jalur-jalurnya udah dikasih tahu tuh. Dari kita tadi lewat Ciganeas ya, arah ke situ Raja. Kalau dari ke Daya Luhur. Ya. Sebelum Daya Luhur ini kita belok kanan.
Jadi arah ke kampung apa teh? Cikondang, kemudian Batugara ya. Batugara ujung, masih jalan lagi ke sana. Kita sebelum ke Batugara, ini Kangjeng Eyang dulu. Kangjeng Ibu Ratu Nyimas Cukang Gedeng Waru. Masya Allah. Ini nanti kita berjarah di sana. Kebetulan ini kita capek nih pemirsa. Walaupun naik motor, medannya cukup panas saudaranya karena kemarau tuh. Baik, kita ini dulu rehat dulu sejenak. Insya Allah setelah itu kita akan berjarah di sana ya. Nanti kita lihat-lihat secara detail ke sana sama Bapak Ogi. Dia adalah pewaris daripada ibu siapa dulu tuh? Bunda Nunung. Betul, Masya Allah. Jadi Bunda Nunung itu pemirsa adalah juru kunci daripada makom situs ini. Nah sekarang generasinya sudah menurun ke Kang Ogi, tapi sama saja trahnya ada gitu. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah sungkan, tidak usah bimbang dijarahi oleh Kang Ogi, sama saja. Karena kebetulan kita berjarah itu sesungguhnya untuk mengingatkan diri pribadi, kemudian kita minta barakah karomahnya ini tempat begitu. Baik, kita nanti bermunajat kepada Allah lewat Kang Obi dan Kang siapa teh yang dari Rancakalong? Bayu, Kang Bayu ya. Baik Kang Bayu, kita rehat dulu ya pemirsa dengan beliau ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijal goib. Assalamualaikum ya ayuhal muqaddas. Ya nuqobanu jalan. Assalamualaikum ya habibana wa sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Saudaraku, sahabatku, kita sudah ada yang menunggu ya goibiyah Kangjeng Ibu Ratu. Ibu Ratu Nyimas Gedeng Waru. Beliau sangat sederhana sekali, sudah nunggu di sana. Mari kita masuk ya. Nah, Pak Kang Yogina sedang istirahat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, inilah tempat persinggahan terakhirnya Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru. Tentu ini beserta dayang-dayangnya ya, para embannya, yaitu Nyimas Layung Kencana, kemudian ini Nyimas Layung Sari, kemudian Nyimas Layung Kuning, dan Nyimas Sari Pohaci atau juru masaknya Kangjeng Ibu Ratu. Ini makam-makamnya berjejer nih. Sedangkan Kangjeng Ibu Ratu di sana. Nah, ini tempat untuk peristirahatan atau para peziarah di sini nih sahabat. Bisa di sini. Di tempat kita untuk beristirahat. Nah, ini adalah, kita lihat dulu lokasinya ya, lokasi peristirahatan untuk para peziarah. Kita lihat dulu detailnya. Ini di sebelah kanan kita makamnya. Nah, ini ada pintu, mungkin pintu untuk peristirahatan para peziarah juga, namun dikunci ya. Kita nanti berziarah di sini ya sob. Nah, ini adalah kuburannya atau makamnya Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru. Nah, di sana itu para embahnya sahabat. Sahabat, setelah kita berziarah lalu bermunajat di sini, inilah lokasinya. Nah, ini sekitaran makom Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru. Nah, di sana adalah pasanggerahannya untuk bermunajat, untuk beristirahat lah para peziarah di sana. Nah ya sahabat, tadi udah kita jelaskan ya siapa saja yang berada di sini. Ini adalah peristirahatan yang terakhir Kangjeng Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru atau Ratu Nyimas Sari Hatin, adalah salah satu putranya sahabat, putra Raden Hasata ya.
atau Kangjeng Sunan Pada. Insya Allah nanti kita berjarah di Sunan Pada ya. Jadi Ibu Ratu Cukang Gedeng Waru ini adalah salah satu cucu ya, cucu daripada Kangjeng Prabu Siliwangi. Nah ini adalah makomnya, ini adalah masih sekitaran di dalam. Kita masih berada di area pemakaman Kangjeng Ibu Ratu. Kita keluar ya sahabat, perjalanan keluar. Mudah-mudahan walaupun nanti singkat penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Di mana kawit? Di Batugara. Batugara teh paling mana? Oh, anu Kangjeng Eyang terong peotnya. Insya Allah abdi piorang kali itu namung tacan dugi. Aina bari wih langsung. Eta tehnya daya duanya. Oh, gitu. Mah jaga lawang sareng Kangjeng Eyang terong peotnya. Mohon. Subhanallah seueurnya. Ini karamatna kasebat karamat naon eta? Batugara. Tapi geuning orang Batugara ka dieu sumpingnya. Subhanallah. Ari Kangjeng Ibu Ratu mah wabil khusus kanggo istri. Resepen pisan da emang istrinya. Mudah-mudahan Ibu urang mah jarah teh sakedar mengingatkan diri. Nyuhunkeun barokah karomah tina ieu makom mustajabi doa. Adapun hajatna muhun munajatna dina ieu tempat kitu maksudna. Sami da ka Mekah oge kitu. Neangan ka mustajaban hungkul dan napak tilas jarah keneh ka dituna teh. Haji-haji teh muhun gitu. Tah ieu panginten Pak Kuncen mudana tah. Pak Yogi. Sahabat, setelahnya kita berjarah dan berdialog dengan ahli waris juru kuncinya yaitu Kang Obi. Alhamdulillah ini kita menuju pulang. Suasananya sangat sejuk, sangat menjernihkan pikiran. Karena kalau kita kupas secara tuntas sangat panjang sekali ya durasinya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Usikun wa nafsi taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.